warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada pertemuan yang lalu saya memberikan worksheet uji hipotesis ya untuk materi metode uji T berpasangan dan independen. Pada worksheet tersebut ada beberapa hal yang perlu teman-teman jawab ya. Dan video kali ini itu akan memberikan pembahasan atas soal yang saya berikan pada pertemuan tersebut. Jadi pada pertanyaan yang pertama ya, saya memberikan pertanyaan, amati kasus dan data yang disajikan di bawah. Kemudian saya mempertanyakan pada kalian ya, mengapa kasus dan data tersebut pengujian hipotesisnya dilakukan menggunakan metode uji T. Teman-teman harus memberikan analisanya. Mengapa kasus-kasus yang saya berikan di bawah itu metode uji hipotesisnya menggunakan uji T. Teman-teman, kita lihat untuk kasus 1 ya. Di sini ada data konsumsi energi. KE ini kan konsumsi energi ya. Perbedaannya adalah data ini konsumsi energi tanpa alat bantu. Sementara data yang di sini adalah konsumsi energi dengan alat bantu. Teman-teman harus paham bahwa kalau karakter datanya seperti ini ya, jadi ini ada data yang dibedakan tanpa alat bantu dan dengan alat bantu, maka individu yang menjadi sampel ini sama, tapi mereka diambil datanya dua kali ya. Satu kali pengamatan tanpa energi, tanpa alat bantu maksudnya, kemudian berikutnya diambil lagi datanya dengan alat bantu. Dan kalau teman-teman perhatikan ya, di sini berarti ada dua kelompok sampel ya kan, yaitu kelompok sampel tanpa alat bantu dan kelompok sampel dengan alat bantu. Karena metode karena data sampel yang diuji itu hanya ada dua kelompok sampel, maka kita bisa menduga bahwa metode pengujian hipotesis yang cocok adalah menggunakan metode uji T ya. Ada dua pilihan memang, menggunakan metode uji Z atau menggunakan uji T ya. Tetapi jelas tidak mungkin menggunakan uji hipotesis dengan metode ANOVA. Ini jelas tidak mungkin karena syaratnya tidak terpenuhi. ANOVA itu bisa dilakukan kalau kita membandingkan kelompok sampel minimal 3 atau lebih, begitu ya. Kita lihat juga kasus yang kedua. Kasus yang kedua adalah perbedaan konsumsi bahan bakar pada mobil A dengan mobil B. Dilihat di sini adalah data mobil A yang diambil berdasarkan data pengujian yang berulang-ulang, dan di sini mobil B yang diambil dengan data pengujian yang berulang-ulang pula. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini juga hanya terdapat dua kelompok sampel. Oleh karena itu jelas ya, di sini uji hipotesisnya hanya mungkin dengan menggunakan metode uji T ya. Tidak mungkin juga dengan ANOVA.
gitu ya. Kemudian lagi pada kasus yang ketiga di sini datanya ya denyut jantung laki-laki. Nah, di sini ada kelompok data sampel denyut jantung laki-laki, sementara yang di sebelah kanan adalah data sampel untuk denyut jantung perempuan. Di sini pun hanya ada dua kelompok sampel yang dibandingkan untuk uji hipotesisnya. Artinya, seperti yang tadi juga ini tidak mungkin menggunakan metode ANOVA untuk uji hipotesisnya. Begitu ya. Kasus yang keempat adalah perbedaan waktu antara pekerja sebelum dan sesudah pelatihan. Ini data sebelum pelatihan, ini data sesudah pelatihan. Dua kelompok sampel. Artinya juga di sini uji hipotesisnya mungkin ya, sangat mungkin menggunakan metode uji T. Tidak mungkin menggunakan metode ANOVA. Begitu, teman-teman, untuk jawaban yang pertanyaan pertama ya. Jadi alasannya karena itu mengapa metode uji T di sini dikatakan tepat untuk kita lakukan ya. Alasannya karena data-data yang disajikan di sini pada soal ini hanyalah membandingkan dua kelompok sampel saja. Oke, ya. Itu jawabannya. Baik, video saya lanjutkan dengan pembahasan kasus pertama. Oke. Maka nanti data ini akan kita masukkan ke SPSS ya. Dan kemudian nanti dari output SPSS-nya kita akan melakukan uji hipotesis untuk menjawab pertanyaan dengan taraf signifikansi 5%. Apakah ada perbedaan rata-rata KE sebelum dan sesudah menggunakan alat bantu ya. Jadi kita akan menguji hipotesisnya itu. Sebelum ke SPSS, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 1 ya. Apakah kasus ini menggunakan uji T berpasangan atau uji T independen? Jelaskan alasannya. Oke. Melihat data ya, melihat data yang ditampilkan pada soal, tadi saya sudah menyampaikan bahwa individu yang menjadi sampel di sini sama ya. Jadi antara individu konsumsi energi tanpa alat bantu dengan konsumsi energi menggunakan alat bantu itu sama di sini individunya. Hanya dia mengalami pengamatan pengambilan data 2 kali ya, sehingga bisa terisi data di sini ya 6,1 dan di sebelah kanannya terisi data 5,3. Karena karakter tersebut, maka bisa kita katakan bahwa uji T yang kita lakukan di sini adalah uji T berpasangan atau paired sample t-test ya. Karena individunya itu sama untuk data sampel yang satu dengan data sampel yang kedua. Ya, kalau karakter uji T independen itu kan individu sampelnya berbeda ya. Maka itu jawaban dan alasannya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan ke pertanyaan yang nomor 2. Bagaimana kesimpulan yang diambil atas pertanyaan uji hipotesisnya. Saya tampilkan ini adalah SPSS-nya ya. Sudah saya masukkan. Di sini ada kelah konsumsi energi tanpa alat bantu dan konsumsi energi dengan alat bantu. Setelah saya uji dengan ini menunya
analyze, compare means, dan kemudian paired sample t-test ya, sesuai jawaban yang nomor A tadi. Hasilnya, outputnya ditampilkan seperti ini. Oke ya. Jadi ini adalah output yang menjelaskan data deskriptifnya. Di sini ada jumlah datanya, standar deviasinya, kemudian standar error mean-nya ya. Ini sigma, di sini sigma M. Kemudian ini adalah data korelasinya, dan yang kita butuhkan untuk menjawab pertanyaan adalah di bagian kelompok paired sample test ya. Teman-teman, dengan melihat output SPSS ya, kita bisa lihat secara langsung dari bagian SIG di sini ya. Dan kebetulan dari pertanyaannya hanya ditanya apakah ada perbedaan rata-rata. Ya, pertanyaannya hanya melihat adakah perbedaan rata-rata, maka itu mengindikasikan bahwa kalimat hipotesis untuk pengujian hipotesis ini ya, kalimat hipotesisnya itu two-tailed test ya. Jadi kita bisa langsung melihat output SIG di sini. Oke. Ya, nilai SIG-nya di sini tidak terbaca memang karena lebih kecil ya, dari 3 digit di belakang koma mungkin ya, seperti itu. Dan berdasarkan referensi, teman-teman bisa lihat di sini ya, kalau lupa, berdasarkan referensi bagaimana cara kita mengambil kesimpulan teorinya. Jika nilai signifikansi yang ditampilkan oleh SPSS itu lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima ya. Atau pada referensi lain di sini juga disebutkan ini ya. Jika nilai signifikansi untuk two-tailed ya, sesuai kasus kita, nilai signifikansinya lebih dari 0,05, di sini dikatakan menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata antar subjek penelitian. Ya, ini artinya H0 diterima. Begitu ya. Nah, karena pada output SPSS kita di sini nilai SIG-nya bernilai 0,000 begitu, maka ini jelas memperlihatkan nilainya lebih kecil daripada 0,05, maka jawaban untuk nomor 1 ini ya, itu di sini H1-nya yang diterima, bukan H0-nya. Oke ya, bukan H0-nya yang diterima, tetapi H1-nya yang diterima. Apa itu kalimat H1? Nah, berarti di sini untuk soal ini ya, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata konsumsi energi sebelum dan sesudah menggunakan alat bantu. Itu jawaban yang bisa saya share di sini teman-teman sekalian ya, dengan melihat output SPSS. Nah, teman-teman sekalian, sebagai tambahan mungkin ya, karena di sini nilai SIG-nya itu sangat kecil dan tidak bisa tertampilkan kalau pakai 3 digit di belakang koma, kita akan mencoba menggunakan metode teori ya, secara teori, yaitu membandingkan antara nilai T hitung. Oke ya, ini nilai T hitung dengan nilai T tabel. Kita akan coba apakah betul tadi kalau menurut membandingkan nilai SIG gitu ya. Nah, di sini yang diterima adalah H1-nya.
Kalau kita bandingkan T hitung dengan T tabelnya, apakah juga betul H1 yang diterima? Mari kita lakukan analisanya. Teman-teman sekalian, bisa dilihat di sini nilai T hitungnya itu ini ya, nilai T hitungnya 15,8. Oke ya, 15,8. Dan mari kita gunakan kalkulator online ya. Nah, ini mari kita gunakan kalkulator online untuk mendapatkan nilai T tabel. Berdasarkan output di SPSS tadi ini ya, sudah disebutkan bahwa nilai DF-nya adalah 19. Kemudian berdasarkan soal juga tidak disebutkan, sehingga kita gunakan angka confidence atau angka kepercayaannya 95% ya. Nah, di itu kita masukkan DF-nya 19, angka kepercayaannya 0,95, artinya di sini nilai signifikansinya adalah 0,05. Dan setelah kita hitung, T tabel untuk total test di sini adalah plus minus 2,09 ya, plus minus 2,09. Saya juga sebenarnya sudah melakukan perhitungan dengan SPSS ya. Nah, ini tadi saya sudah mencari berapakah nilai T tabel untuk DF-nya 19 dan angka kepercayaannya 95%. Di sini juga ditampilkan angka 2,09 begitu ya. Sama, jadi antara kalkulator online dengan hasil perhitungan di SPSS. Oke, bagaimana cara saya mendapatkan T tabel di SPSS? Teman-teman bisa memanfaatkan menu transform kemudian compute variable ini ya. Nah, pakai ini. Di sini saya tuliskan target variabelnya, saya beri nama T tabel. Sementara rumusnya itu ya, rumus untuk mencari nilai T tabel adalah IDF titik T. Di dalamnya ada dua variabel yang harus diinputkan. Di bagian depan di sini itu ya adalah angka kepercayaan. Ya, angka kepercayaan yang kita gunakan. Nah, cuman yang perlu kita inputkan di sini bukan 0,05, teman-teman harus tahu ya. Jadi yang kita inputkan di sini adalah angka kepercayaan setelah nilai alfa atau angka signifikansi itu kita bagi dua. Jadi teman-teman harus tahu nilai signifikansi yang kita gunakan kan 0,05 ya. Dan karena kita total test, maka 0,05 itu kita bagi dua terlebih dahulu, sehingga menjadi 0,025, dan kita kembalikan ke angka kepercayaan, itu berarti angka kepercayaannya adalah 0,975. Itu variabel yang pertama ya. Variabel yang kedua adalah DF. DF-nya 19. Kita masukkan di sini ya. Setelah di OK, maka kita akan kita akan melihat angka yang menjadi nilai T tabel ya. Memang lebih mudah kita menggunakan kalkulator online seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi. Di sini T tabelnya adalah plus minus 2,09. Nah, bagaimana cara kita melakukan analisanya ya? Jadi kita akan gambarkan alat bantu ya. Kita gambarkan di sini kurva distribusi data, dan
untuk melakukan uji T kan kita harus mengasumsikan bahwa data kita berdistribusi normal ya. Artinya kurvanya membentuk lonceng yang sempurna. Dan berdasarkan T tabel yang sudah kita dapatkan, yaitu plus minus 2,09, maka posisi T tabel itu kira-kira berada di sini misalkan ya. Di sini adalah positif 2,09 dan di sebelah sini negatif 2,09. Begitu ya. Nah, di manakah posisi T hitungnya? Posisi T hitungnya di sini 15,8 begitu kan? Maka posisi hitung itu T hitung itu berada jauh di sebelah kanan. Misalkan saja di sini ya. Ini adalah T hitungnya. Nah, teman-teman sekarang harus paham bahwa ya, ini adalah yang di tengah ini ya, yang saya kursor mendatar. Nah, ini adalah area H0 diterima ya. Sementara yang berada di kanan atau yang saya arsir tegak lurus ya, vertikal, ataupun yang di sebelah kiri ya, kanan di luar dari batas T tabel ya, baik sebelah kanan maupun sebelah kiri, ini adalah area H0 ditolak. Oke ya. Nah, karena T hitungnya di sini berada di sini, maka berarti yang diterima adalah H1-nya. Oke. Nah, berarti dari sini kita bisa melihat teman-teman sekalian, dengan memperhatikan nilai T hitung ataupun juga dengan memperhatikan nilai signifikansi yang ditampilkan oleh SPSS, itu keduanya bisa kita jadikan indikator untuk mengambil kesimpulan bahwa H1 yang diterima. Atau di sini artinya kesimpulannya adalah ini ya, kesimpulannya adalah terdapat perbedaan rata-rata kelompok energi sebelum dan sesudah menggunakan alat bantu. Apa alasannya? Tadi sudah saya sebutkan ya teman-teman sekalian, baik berdasarkan indikator T hitung dan T tabel ataupun juga membandingkan nilai sig yang ditampilkan di SPSS dengan angka 0,05 ya, semuanya mengindikasikan H1 yang diterima. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.